Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kita semua diakui menjadi umat serta kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap para habaib, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir di majlis yang mulia, majlis Muhammadur Rasulullah. Kita bersama-sama belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, yang mana sudah sampai pada bab yang kelima, maqalah yang ke-15. Bab yang kelima, masih maqalah yang ke-15. Wa minha an tatafakkaru fi ihatati ilmi Allah bika wa nadharihi ilaik. Qala Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa qala ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala, alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Al-ayah. Wa hadha tafakkur thamratuhu an tastahyi min Allah ayyaraka haitsu nahaka au yufkiduka haitsu amaraka. Kita masih pada bab yang kelima, maqalah yang ke-15, yaitu tentang tafakur, yang mana tafakur ini merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting di dalam tafakur tersebut kita tidak boleh mentafakuri, tidak boleh memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bertafakur tentang alam, bertafakur tentang bumi, bertafakur tentang langit, bertafakur tentang keajaiban-keajaiban yang telah dicipta oleh Allah, maka itu sangat-sangat bermanfaat. Maka pada malam hari ini sampailah kita wa minha, dan di antara yang termasuk tafakur adalah anta tafakkaru fi ihatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaika, yaitu berfikir tentang meliputinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan tentang penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahwasanya kita ini tidak lepas dari pandangan Allah, kita ini tidak lepas dari penglihatan Allah, kita ini tidak terlepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh
kami yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Nah, sehingga manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Lalu kata Allah, dan kami mengetahui apa-apa yang berbisik di dalam dirinya, di dalam hatinya. Makanya tidak ada yang mengetahui niat-niat kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang zahir, yang batin, yang ada di dalam hati kita berupa bisikan, berupa niat, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ilmu kita. Mata kita misalkan, kalau sudah ketutup tembok, sudah kita tidak mampu untuk melihat siapa di balik tembok tersebut. Kalau sudah tertutup satir, tertutup kain, maka mata kita terbatas, gak akan mampu untuk melihat orang yang di belakang satir tersebut. Akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Jangankan yang zahir-zahir, perbuatan kita, amaliyah kita yang zahir, yang ada di dalam hati pun pasti akan dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah, bahkan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia tersebut min hablil warid, daripada apa ini? Leher. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan manusia. Artinya manusia itu harus yakin, harus percaya bahwasanya apa yang diperbuat dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa saja yang hadir pada malam Rabu hari ini. Bedanya anak sing ngantuk kayak Gusti Allah paham. Iya tak boleh. Hai, anak sing ngantuk ya Gusti Allah paham. Tapi ya wis beli apa, sing penting melu hadir pengajian. Ya, bagian bari ngantuk, bagian bari selonjor, ya insyaallah kabeh oli berkahe. Amin ya rabbal. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, maka di situ ada Allah Subhanahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Laka sing kelewat pendate ji ana wong sodako, ana wong infak, sedulure beli paham, tanggane beli weruh, laka sing weruh, laka sing paham. Akan tetapi jangan khawatir, pasti sodako kita dipandang, dilihat oleh Allah. Bahkan sodako kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, lalu ada apa kita mencari perhatian dari manusia? Nggak usah kita mencari perhatian dari orang lain, cukup sudah perhatian dari Allah, penglihatan dari Allah, pandangan dari Allah, cukup bagi kita umat Islam balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup sudah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum.
Alam taro, apakah tidak melihat annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawat mengetahui apa-apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada 3 orang berkumpul berbicara berbisik-bisik illa huwa rabi'uhum, kecuali dialah Allah yang menjadi keempatnya. Kalau kita bertiga ngobrol ya, merencanakan sesuatu, maka di situ ada yang keempat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdua ngobrol merencanakan sesuatu, maka di situ ada yang ketiga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita semuanya dipandang, dilihat, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri, amal kita amal yang baik, ucapan kita ucapan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza tafakkur samratuhu, dan ketika orang berpikir tentang hal itu, yaitu kita berpikir tentang ilmu Allah, yang mana ilmu Allah ini melebihi segala sesuatu, dapat mengetahui apapun yang kita perbuat, dapat melihat apapun yang kita lakukan. Dan kalau itu kita pikirkan terus-menerus, maka buahnya apa? Manfaatnya apa? Antastahyiya minallah, maka akan muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu. Pengen gawe dosa izin karena dilihat oleh Allah. Ingin meninggalkan sholat malu karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan muncul rasa malu kepada Allah. Min haitsu ayyaraka haitsu nahaka, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihatmu padahal Allah Ta'ala melarang kamu berada di tempat itu. Au yafkiduka haitsu amaraka, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapati kamu padahal Allah Ta'ala memerintahmu untuk berada di tempat tersebut. Nah, sehingga kalau kita berpikir tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, dapat melihat gerak-gerik apapun yang kita perbuat, maka manfaatnya akan tumbuh rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Semakin besar rasa malu kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka semakin besar pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan iman yang sempurna kepada kita semua sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Wa minha, lalu berikutnya, anta tafakkaru fi hadhil hayatid dunya wa kathrati ashghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Lalu berikutnya adalah ketika kita bertafakur, memikirkan tentang apa? Tentang kehidupan dunia, memikirkan tentang banyaknya kesibukan dunia, memikirkan tentang cepatnya hilangnya dunia. Lalu kita tambah lagi memfikirkan tentang akhirat dan juga kenikmatan yang ada di akhirat, serta akhirat itu abadi, tiada batas.
Ya, akhirat abadi, dunia ini sementara. Nah, sekarang kita berpikirnya tentang apa? Tentang kehidupan dunia. Bahwasanya dunia itu tidaklah abadi. Dunia itu tempat persinggahan saja. Dunia itu tempat kita bercocok tanam. Dunia itu Allah Ta'ala peruntukkan untuk manusia agar manusia mau beribadah di alam dunia, karena nanti di akhirat tidak ada yang namanya ibadah. Sedangkan alam akhirat adalah kenikmatannya abadi. Beda dengan alam dunia, nikmatnya sementara. Walaupun ada manusia yang hidupnya senang terus-terusan, nikmat terus-terusan, hartanya enggak habis-habis, ya. Kemudian pangkatnya enggak turun-turun, tapi orang itu pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, habis sudah kenikmatannya, terputus. Beda dengan kenikmatan di alam akhirat, enggak ada batasnya, nikmatnya alal abad, selamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat akhirat, amin ya rabbal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? La'allakum tatafakkarun, agar kalian mau merenung, agar kalian mau berfikir, agar kita mau bertafakkur. Allah menciptakan gunung ya supaya kita mau berfikir. Allah menciptakan langit, menciptakan bulan, menciptakan matahari, yang mana Masya Allah bulan hanya nongolnya malam hari, ketika siang hari nongol matahari. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan itu semua? La'allakum tatafakkarun, agar kita mau berfikir, agar kita mau merenung, agar kita mau bertafakur, dan setelah itu kita semua akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hebat, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Wa qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Masih banyak umat manusia yang mengutamakan kebahagiaan yang ada di dunia, dan dia lupa kebahagiaan yang hakiki yang ada di akhirat. Ya, dua anak sekolah iya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S4, S-teler, terus sampai apa maning. Ya, dia lupa bahwasanya anak itu butuh pendidikan agama. Ya, sekolahnya serius, akan tetapi ilmu agamanya kering, sehingga waliyadzubillah nanti bisa jadi senjata makan tuan. Ketika anaknya sukses, akan tetapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, singana ngancil, singana medang, waliyadzubillahi min dzalik. Akan tetapi kalau kita mendahulukan kebahagiaan akhirat, maka perhatian kita fokus bagaimana anak kita itu mau ibadah, bagaimana anak kita agar mau menimba ilmu, agar ngerti tentang ilmu agama, supaya apa? Supaya besar bisa berbakti kepada kedua orang tua, supaya bisa memberikan manfaat untuk orang
orang lain. Minimal anak yang berbakti senantiasa mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sehingga anak-anak tersebut akan menjadi investasi yang berharga bagi orang tuanya. Kenapa? Karena dia mau ibadah, dia mau menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, dan itu semua bisa didapat hanya dengan ilmu agama. Ya, bukan ilmu dunia. Karena banyak orang yang sukses ilmu dunia, akan tetapi ya tetap orang tuanya ketika sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, boro-boro anaknya bisa merangkul orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Waliyadzubillahi min. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, manfaat untuk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga Al-Ustaz Segaf Baharun itu sering mengatakan, manusia ini banyak yang pusing memikirkan kehidupan dunia, padahal dunia itu rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya masih anggur pusing gue. Harusnya orang itu pusing bagaimana caranya di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ini yang harus dipusingkan. Ya, sedikit berbuat salah pusing, sedikit berdosa puyeng. Harusnya seperti itu. Ya, ini enggak kebalik. Urusan dunia sampai pusing, urusan dunia padahal telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai stres. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan dia tenang-tenang saja padahal belum mempunyai persiapan untuk kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan saja. Dunia itu panggung sandiwara. Ya, berarti anak dalangnya. Siapa dalangnya? Ya Gusti Allah. Ya, dunia ini hanya sandiwara saja, tidak kekal, tidak abadi. Orang yang baik maka akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika menjadi orang yang salah, orang yang buruk di alam dunia, waliyadzubillah, kelak di akhirat akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memikirkan kebahagiaan akhirat yang hakiki dan memikirkan bahwasanya itu dunia tidaklah abadi, maka akan membuahkan hasil berupa apa? Yuthmiru laka zuhdu fid dunya warraghbah fil akhirah. Akan timbul, akan muncul rasa zuhud terhadap dunia, tidak terlalu mencintai dunia. Artinya apa? Boleh menjadi orang kaya, tapi kekayaannya tidak masuk ke dalam hati. Orang zuhud itu tidak harus miskin, tidak. Tapi orang zuhud itu boleh kaya, hartanya di mana-mana boleh, akan tetapi tidak boleh masuk ke dalam hati, sehingga hilang sebagian, hatinya nggak ngaruh, imannya tidak berbekas, wis ajeg, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya masuk ke dalam hati, ya kadang-kadang hilang sedikit, hati ini ya deg-degan, hati ini gundah gulana, galau. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga orang yang zuhud itu orang yang tidak mencintai dunia. Waraghbatu fil akhirah,
Dan orang yang selalu berpikir tentang kenikmatan akhirat yang abadi, tentang dunia yang tidaklah kekal, maka akan muncul keinginan, semangat untuk mengumpulkan bekal sebagai penggait atau meraih kenikmatan yang ada di alam akhirat. Nah, sehingga sholatnya rajin, pengajiannya rajin, baca Qur'annya rajin. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu tidaklah abadi. Yang abadi itu adalah kenikmatan yang ada di alam akhirat. Dia mau menggunakan waktunya untuk ibadah, berlama-lama menggunakan waktunya untuk baca Quran, meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, karena tahu dan fahamnya tujuannya akhirat, dan akhirat itu nikmatnya abadi selama-lamanya. Wayan bagi antas tahdira inda kulli naw'in minat tafakkur. Belum, masih ada ini. Wa minha an tatafakkaru fi nuzulil maut. Ya, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dia memikirkan akhirat itu abadi, dunia itu sementara. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah kematian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat memutus kenikmatan. Apa itu? Mati. Ya, orang kalau sudah mati terputuslah kenikmatan yang ada di alam dunia. Kata Nabi, perbanyak kita semua mengingat kematian. Agar apa? Agar menjadi orang yang zuhud, agar semangat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husulul hasarah wan nadama ba'dal faut, anta tafakkaru fi nuzulil maut, memikirkan tentang kematian. Wa husulul hasarah wan nadamah, dan mendapatkan kerugian dan juga penyesalan ba'dal faut, setelah hilang. Apa yang hilang? Kesempatan hidup. Ya, orang hidup tapi disia-siakan, nanti yang ada penyesalan. Nanti yang muncul sesuatu yang rugi, sehingga dikatakan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tertidur pulas, bagian matanya melek lah. Kapan sadarnya? Idza matu, apabila sudah meninggal, sudah mati, maka dia baru sadar. Ya, oh, duduk di majelis ilmu pahalanya begitu besar, baru sadar dia. Oh, sodako pahalanya besar, baru sadar. Oh, ibadah itu akan memberikan nikmat di alam kubur, baru sadar. Ya, kalau di alam dunia mungkin sedikit sekali di antara kita yang mendapatkan balasan secara secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang sedekah itu baik bagus, akan diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Apakah kita tahu pahalanya seperti apa? Beli weruh. Duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit. Ya, lebih baik dan menyambangi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah, lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah sebanyak 1000 rokaat. Seperti apa pahalanya? Ya, beli weruh. Ya kan, nggak ada yang tahu. Nah, kapan dapat diketahui? Nanti kalau sudah meninggal oh iya, jadi anak sing kepengen wuru tak beli ganjarannya. Bakat anak sing kepengen ya kaki mati. Ya, mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Sehat afiat untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Nah, ini jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat. Ya, menyesallah di alam dunia. Mumpung masih ada kehidupan. Oh iya,
saya ini kok maksiat terus-terusan. Ya, sesali, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Insya Allah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mana kalian lari dari kematian. Ya, kita semua ini lari dari kematian, artinya tidak mau mati, pengen gadawa umure Bu ya. Iya, pengennya panjang umur terus-terusan, pengennya urip bae ning alam dunia. Di umat manusia lari dari kematian. Qul innal maut, katakan sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, ketahuilah sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian. Kitanya lari dari kematian, tapi kalau sudah ajalnya tepat pas, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menolak, maju mundur sedikit nggak bisa, sudah kontraknya pragat. Ya, tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah habis kontraknya ya sudah. Kitanya lari dari kematian. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala menentukan, ya sudah, tidak ada orang yang bisa mencegah. Summa turaduna ila alamil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah ke alam gaib, wasyahadah, dan juga ke alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah Ta'ala akan memberitahu kepada kalian apa-apa yang kalian perbuat. Ya, kalau yang kita buat duduk di majelis ilmu, alhamdulillah, kata Allah, nih kamu ya tiap malam Rabu ada di majelis ilmu, maka ganjarannya sekian, kamu mendapat rahmat, mendapat ridho dari Allah, silahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal